Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Wahyu Handayani, NIM 2020143585, kelas 4O, mata kuliah Kepramukaan, dosen pengampu Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, SAG MPDI. Baiklah, di sini saya akan memenuhi mata kuliah tugas kepramukaan, yaitu tentang organisasi gerakan pramuka. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang organisasi gerakan kepramukaan. Gerakan Pramuka Indonesia adalah nama organisasi pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan yang dilaksanakan di Indonesia. Kata pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti orang muda yang suka berkarya. Kepramukaan adalah proses pendidikan luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dan bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang sasaran akhirnya membentuk watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang struktur organisasi gerakan pramuka. Struktur organisasi gerakan pramuka adalah bagan atau definisi yang mencerminkan tingkat organisasi gerakan pramuka, mulai dari yang paling bawah sampai yang paling atas. Struktur organisasi gerakan pramuka adalah bagan atau skema yang menggambarkan tingkatan-tingkatan organisasi gerakan pramuka mulai dari tingkatan yang paling bawah sampai dengan yang paling atas beserta mekanisme kerjanya. Struktur organisasi gerakan pramuka kelanjutannya ada Keputusan Kuartir Gerakan Nasional Pramuka nomor 220 tahun 2007 tentang petunjuk penyelenggaraan pokok-pokok organisasi gerakan pramuka. Struktur terdiri atas yang pertama ada Majelis Pembimbing atau MABI, yang kedua ada Kuartir, ketiga Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, yang keempat Koordinator Gugus Depan atau Korgudep, yang kelima ada Gugus Depan atau Gudep, yang keenam ada Satuan Karya Pramuka atau SAKA, yang ketujuh ada Badan Kelengkapan Kuartir. Baiklah, struktur organisasi gerakan pramuka bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Yang kedua ada peranan majelis pembimbing. Peranan majelis pembimbing adalah memberikan bimbingan dan bantuan moral, organisasi material, dan finansial kepada kuartir, gugus depan, dan satuan karya pramuka, serta untuk memungkinkan menyelenggarakan misinya. Gerakan pramuka memerlukan bimbingan dan bantuan baik pemerintah maupun masyarakat. Untuk itu, masing-masing tingkat kuartir dan tingkat dan sakah dan majelis pembimbing ini juga mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan bimbingan dan bantuan moral, organisatoris, material, dan finansial kepada kuartir dan gugus depan atau SAKA di tingkat masing-masing. Artinya, memberi bimbingan mengandung makna memberi tuntunan, pengarahan, saran, dan nasihat dalam permasalahan moral, mental, psikologi untuk meningkatkan kondisi dan kemampuan kuartir, memberikan bantuan yang mengandung makna untuk membuka jalan, mengusahakan adanya suatu kesempatan dan mengusahakan fasilitas baik dalam permasalahan organisasi, personil, saran, prasarana, depan, fasilitas, dan keuangan. Hak dan kewajiban majelis pembimbing anggaran rumah tangga. Gerakan pramuka dapat menjadi badan pemeriksa keuangan di jajarannya. Bab 8 Pasal 69 butir 1 dan 2 Anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Nama dan pengurus majelis pembimbing. Yang pertama, Majelis Pembimbing Nasional disingkat Mabinas, Majelis Pembimbing Daerah disingkat Mabida. Yang ketiga, Majelis Pembimbing Cabang disingkat Mabicap. Yang keempat, Majelis Pembimbing Ranting disingkat Mabiran. Dan yang kelima, Majelis Pembimbing Desa atau Kelurahan disingkat Mabisa. Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka mempunyai 3 pokok, yaitu fungsi bimbingan, fungsi partisipasi, dan fungsi bantuan. Yang ketiga ada fungsi kuartir-kuartir. Pengertian kuartir gerakan pramuka. Kuartir adalah pusat pengelolaan gerakan pramuka yang dipimpin secara kolektif oleh pengurus kuartir yang terdiri atas para andalan. Adapun susunannya adalah sebagai berikut: seorang ketua, beberapa orang wakil ketua yang merangkap sebagai ketua bidang, seorang sekretaris jenderal untuk kuartir nasional atau seorang sekretaris untuk jajaran untuk kuartir yang lain, seorang bendahara. Yang
Yang kedua, fungsi kuartir-kuartir. Yang A, kuartir nasional atau disebut Kuarnars, ditetapkan dalam musyawarah nasional atau Munas dengan masa bakti 5 tahun. Yang kedua, daerah disebut kuartir daerah atau Kuarda, ditetapkan dalam musyawarah daerah atau Musda dengan masa bakti 5 tahun. Yang C, cabang disebut kuartir cabang atau Kuarcap, ditetapkan dalam musyawarah cabang atau Murcap dengan masa bakti 5 tahun. Dan yang terakhir ada ranting disebut kuartir ranting, yaitu Kuaran, ditetapkan dalam musyawarah ranting atau Musran dengan masa bakti 3 tahun. Yang terakhir ada gugus depan. Gugus depan atau gudeg adalah suatu kesatuan organisasi dalam gerakan pramuka yang merupakan wadah untuk menghimpun anggota gerakan pramuka sebagai peserta didik dalam membina pramuka, serta berfungsi sebagai pangkalan keanggotaan peserta didik. Anggota putra dan putri dihimpun dalam gugus depan yang terpisah, masing-masing merupakan gugus depan yang berdiri sendiri. Yang kedua ada tujuan gugus depan. Yang A, membentuk sikap dan perilaku ke arah yang positif. Yang B, menambah pengetahuan dan pengalaman. Yang C, menguasai keterampilan pramuka dan kecakapan, sehingga para anggota gerakan pramuka menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, berwatak dan berbudi pekerti luhur, percaya kepada kemampuan diri sendiri, sanggup dan mampu membangun dirinya, serta bersama tanggung jawab atas pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Baik, terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.